Sebelum prahara, pergolakan politik Indonesia 1961 hingga 1965. Oleh Haji Rosihan Anwar. Surat kabar pedoman di Berangus. Pemimpin redaksinya, Rosihan Anwar terpaksa menganggur. Tetapi ia tidak tinggal diam. Semua yang dialaminya, didengarnya maupun dilihatnya, dituliskan dalam buku harian. Sehingga banyak masalah penting yang terjadi di Indonesia terekam dengan baik dalam catatan pribadinya ini. Inilah sebagian dari kegiatan dalam bisunya Rosihan Anwar. Tentu saja dengan mengalami seleksi sehingga menjadi padat. Apakah yang dibicarakan Sultan Syahrir di tahanannya di Madiun mengenai PKI? Bagaimanakah strategi dan taktik PKI pada zaman sesudah Soekarno? Bagaimanakah kisah Miss Nemoto alias Dewi Soekarno? TNI di mata Aidit, pelacuran jurnalistik dan banyak soal lain lagi. Sebuah buku yang menyegarkan kita pada tahun-tahun 1961 hingga 1965. Ditulis oleh seorang pencatat yang tidak perlu dikenalkan lagi. 1 Februari 1961. Penyakit zaman sekarang, apakah itu? Makan hati, kesal melihat keadaan. Urat syaraf terganggu. Maka penderita yang satu mendapat eksim, yang lain bawasir, yang ketiga puru. Pada pokoknya semua asalnya sama yaitu bersifat psikosomatik. Pomeo orang, itulah penyakit Manipol Usdek. Barak 3 rumah sakit umum yang dipimpin oleh Profesor Aulia ialah tempat yang didatangi oleh para penderita penyakit Manipol Usdek. Seorang yang parah sakitnya ialah Arudji Kartawinata, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia, PSI. 3 minggu lamanya ia memerlukan transfusi darah. Dokter mengatakan kepadanya supaya ia kembali kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Arudji seorang pengikut Soekarno. Segala sesuatu berupa pangkat dan kedudukan dalam negara diperolehnya berkat pemberian Soekarno. Antara lain diperolehnya pula bintang Mahaputra. Karena sakit, maka bintang tersebut tidak dapat disematkan di dadanya dalam sebuah upacara di istana. Presiden menugaskan kepada 2 menteri utamanya untuk mengantarkan bintang kepada Arudji di rumah sakit dan menyerahkannya dalam suatu upacara. Akan tetapi dokter yang merawat tidak mengizinkan diadakannya upacara, sedangkan Arudji Kartawinata berkehendak benar upacara diadakan. Dokter berkata kepadanya, saudara rupanya belum juga kembali kepada Tuhan? Yang lain di luar itu tidak akan dapat menyembuhkan saudara. Ada cerita lain yang saya dengar berhubung dengan bintang Mahaputra. Mr. Karim Pringgodikdo bertahun-tahun lamanya menjadi tangan kanan Presiden Soekarno, menjabat sebagai Direktur Kabinet. Ia contoh pegawai yang baik, teliti dalam pekerjaan, setia kepada atasan. Di waktu belakangan ini, dia menderita sakit. Kesehatannya berkurang dengan cepat. Salah satu alasan ialah karena dia merasa kecewa membaca di surat kabar tentang orang-orang yang dianugerahkan bintang Mahaputra oleh Presiden Soekarno. Tetapi mengapakah dia tidak pula mendapat bintang itu? Apakah Presiden melupakan dia? 3 hari yang lalu tersiar berita Mayor Sofyan Ibrahim bersama dengan 9 orang pengikutnya menyerahkan diri kepada Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI, di Balai Tengah, Kabupaten Tanah Datar. Sofyan Ibrahim dulu menjabat sebagai Kepala Staf RI 4 Komando Daerah Militer Sumatera Tengah. Ia tokoh nomor 2 sesudah Ahmad Hussein ketika pada bulan Desember 1956 ketika diwujudkan Dewan Banteng. Ia turut dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Tanggal 20 Januari 1961 atau kurang lebih sebulan sebelum ulang tahun ketiga proklamasi PRRI di Padang, Sofyan Ibrahim menyerahkan diri. Rupanya makin terdesak orang-orang PRRI akibat operasi militer pihak APRI. Beberapa waktu lalu Koto Tinggi yaitu markas besar para pemimpin PRRI jatuh ke tangan APRI. Sungguh pun begitu tokoh-tokoh PRRI belum memikirkan akan menghentikan perjuangan mereka yang kini mereka namakan melawan kezaliman Soekarno. Bagaimana keadaan di Minangkabau dewasa ini diceritakan oleh Aswar kepada saya, rakyat susah berdagang, katanya. Pergi dari kampung satu ke kampung lain membawa dagangan seperti kelapa dan lain-lain amatlah sukarnya. Di mana-mana terdapat pos penjagaan pihak organisasi keamanan desa. OKD. Bukan main banyaknya tanda stempel yang diperlukan untuk berdagang dari satu tempat ke lain tempat. Karena OKD kebanyakan telah diinfiltrasi oleh PKI, maka rakyat berusaha mencari kartu merah, sebab jika punya kartu itu, bepergian.
Dari satu tempat ke tempat lain dapat lebih lancar dilakukan. Pauperisasi, proses pemiskinan rakyat sudah jauh sekali jalannya di Sumatera Tengah. Jika dahulu banyak orang tergantung dari kiriman uang melalui pos wesel dari keluarga mereka di Jawa, kini keadaan menjadi hebatnya. Aswar menceritakan kisah tentang seorang anak kecil yang apabila melihat pengantar pos datang segera berkata kepada ibunya, "Itu uang, Bu." Asosiasi pikiran anak kecil itu yaitu menghubungkan pengantar pos dengan kiriman uang menggambarkan bagaimana keadaan di Sumatera Tengah. Sejak 3 tahun ini habis tandaslah harta pusaka dan rumah gadang banyak yang terbakar. 2 Februari 1961. Pada suatu hari seorang Menteri Kabinet Soekarno sedang duduk minum di restoran UN di Jakarta. Sekelompok kaum gelandangan yang biasa berkeliaran di daerah itu mengetahui hal itu dan dengan serta-merta mereka ramai-ramai pula masuk restoran. Menteri minum es krim. Mereka pun pesan es krim. Mereka lahap kue-kue yang ada. Habislah semuanya. Ketika tiba saat membayar, pemimpin kaum gelandangan mengatakan supaya rekening ditagih kepada sang menteri. Tentu menteri menolak. Tetapi pemimpin gelandangan, anak Medan dan bangsa Palak pula menghampiri sang menteri dan tanpa tedeng aling-aling mengatakan sudah sepantasnya lah menteri harus membayar minuman dan makanan mereka tadi. Sebab sang menteri punya uang bukan? Sedangkan gelandangan tidak punya apa-apa. Kemudian pemimpin gelandangan tidak lupa menggurui sang menteri. Ia bilang, katanya sekarang kita mesti kembali kepada kepribadian Indonesia. Tetapi Bapak sendiri tadi waktu bicara dengan orang restoran pakai bahasa Belanda. Nah, bagaimana pula itu, Bapak? Akhir kisah. Sang menteri membayar rekening. Inilah yang diceritakan oleh seorang teman kepada saya kemarin tatkala kami berbicara tentang betapa banyaknya jumlah penganggur di Jakarta dewasa ini. Cobalah kau datang ke daerah Senen. Pagi-pagi pukul 10 tempat itu sudah penuh dengan mereka. Tidak punya kerja, kata teman itu. Di pihak lain pengusaha dan pedagang yang dekat dengan Presiden Soekarno makin jaya keadaan mereka. Terdengar kabar seorang di antara mereka hendak membeli sebuah kapal lukseyat untuk istrinya. Dengan niat dia hendak tamasya ke Pulau Bali. Bukan main perangai orang-orang Indonesia golongan tycoons. Di Glodok kini tersiar berita Presiden Soekarno telah menandatangani sebuah keputusan yang memungkinkan bagi sebuah perusahaan tertentu mengadakan impor dengan devisa bebas seharga 100 juta rupiah. Sebagai jasa balasan terhadap tanda tangan Presiden tadi, pengusaha-pengusaha yang ikut dalam perusahaan tertentu itu harus menyumbangkan 50 juta rupiah untuk Tugu Nasional. Perusahaan itu mendapat durian runtuh. Tetapi di kalangan pedagang-pedagang lain terdengar rupa-rupa komentar. Berapa sih ia dapat? Transaksi ini semua meliputi kurang lebih 2 miliar rupiah, jadi Anda hitung sendiri berapa komisinya untuk tanda tangan tadi. Pasti yang mengatur di belakang semua ini orang-orang Cina. Dan jangan-jangan lagi RRT. 3 Februari 1961. Mulai hari ini koran PKI Harian Rakyat dilarang terbit oleh penguasa perang Jakarta Raya. Alasannya ialah karena dia memuat pidato sambutan Ketua PKI DN Aidit pada resepsi genap 10 tahun usia Harian Rakyat. Aidit di situ mengajukan tuntutan perubahan dalam struktur dan personalia kabinet, selanjutnya menyinggung-nyinggung soal demokrasi dan kebebasan politik. Menurut penguasa perang, hal itu, langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi suasana politik dewasa ini. Pada resepsi Harian Rakyat juga berbicara nyoto. Ia mengemukakan tentang hukum sejarah yang pasti menang, ialah kemerdekaan menang atas penjajahan, demokrasi menang atas fascisme, perdamaian menang atas agresi, revolusi menang atas kontrarevolusi dan sosialisme serta komunisme menang atas kapitalisme. Cara berpikir ini dibawanya pula ke dalam bidang pers. Maka Nyoto berkata, habisnya riwayat pers anti-manipol adalah sebagai keharusan sejarah. Aidit mempersoalkan tentang kabinet gotong royong. Ini berarti kaum komunis harus ikut dalam kabinet. Tetapi Aidit dengan cerdik mengemukakan, pembentukan kabinet gotong royong bukanlah pertama-tama untuk kepentingan kaum komunis melainkan untuk kuatnya persatuan nasional agar mampu melaksanakan program kabinet kerja dan pola pembangunan nasional tahapan pertama. Hari ini tersiar berita. Tidak lama lagi saya akan dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.
Perkaranya ialah pengaduan yang diajukan oleh Supeno dan Francisca Vangidaech bulan Oktober lalu berhubung dengan tajuk rencana yang saya tulis dalam harian pedoman bulan September 1960 tatkala memperingati hari ulang tahun pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Dalam tajuk rencana itu saya katakan Supeno dan Francisca yang pergi menghadiri konferensi pemuda di Kalkuta di bulan Februari 1948 telah kembali ke tanah air, dengan membawa garis baru Kominform. Dalam pengaduan mereka dikatakan hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap mereka. Adapun mereka mengadu itu sebagai anggota DPRGR, MPRS dan surat pengaduan langsung disampaikan kepada Jaksa Agung Mr. Gunawan. Jaksa yang memeriksa saya yaitu John Naro mengatakan, Jaksa Agung khusus meminta supaya perkara pengaduan ini disidangkan. Kesimpulan saya, kalau begitu soal ini akan menjadi pengadilan politik. Dalam pada itu surat kabar pedoman sendiri tiada lagi terbit sejak dilarang terbit oleh pemerintah Soekarno pada tanggal 7 Januari 1961. Atas keputusan penguasa perang daerah Jakarta Raya Kolonel Umar Wirahadikusuma. Maka izin penerbitan pedoman dicabut mulai tanggal 9 Januari 1961. Berhubung dengan kejadian ini, maka surat kabar India Hindustan Times pada tanggal 20 Januari 1961 menulis demokrasi terpimpin di Indonesia hanyalah sebuah nama lain untuk diktatur yang berpusat sekitar pribadi Presiden Soekarno. Di bulan September 1960 pemerintah Soekarno menutup 6 percetakan. Sebagian besar tidak anti-komunis akan tetapi non-komunis. Pukulan yang diberikan adalah berdasarkan alasan yang terlalu diketahui adanya. Percetakan-percetakan ini telah mencetak koran-koran yang telah dipakai atau akan dipergunakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang paling buruk adalah peristiwa yang dialami oleh pedoman sebuah surat kabar sosialis yang terkenal. Secara perbandingan, maka pers komunis tidaklah terkena, demikian Hindustan Times. Tidak lama sesudah izin terbit pedoman dicabut oleh penguasa. Maka surat kabar Jerman Barat Die Welt yang berpengaruh itu memuat di halaman depannya sebuah berita tentang pedoman verboten, pedoman dilarang. Pedoman das letzte, grosse Oppositionsblatt, pedoman, harian oposisi. Terakhir dan terbesar. 4 Februari 1961. Ada sebuah kisah tentang seorang anggota pergerakan. Di zaman penjajahan Belanda ia ikut dalam Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ia seorang nasionalis yang berani. Ia tidak mau bersikap sebagai kooperator, kerjasama dengan pemerintah Belanda. Garis perjuangannya selalu non-kooperator. Ketika PNI dibubarkan oleh Mr. Sartono, setelah Insinyur Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1929, maka dia menentang tindakan Sartono itu. Ia menggabungkan diri ke dalam Barisan Pendidikan Nasional Indonesia, atau PNI baru yang dipimpin oleh Syahrir dan kemudian oleh Hatta. Setelah Hatta kembali ke tanah air dari negeri Belanda, pada tahun 1934 ketika Soekarno sudah dibuang ke Endah di Flores, Hatta dan Syahrir diasingkan ke Bovendigul maka dia pun dibuang ke Bovendigul. Hatta dan Syahrir kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Soekarno dipindahkan ke Bengkulu tetapi dia mendekam terus di tengah rawa-rawa malaria di Bovendigul. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyatakan perang kepada Amerika Serikat, Inggris dan Belanda dan dalam waktu sekejap Hindia Belanda jatuh ke tangan bala tentara Dai Nippon. Ia sempat diungsikan oleh Belanda ke Australia dan selama masa perang dia berada di benua itu. Begitu perang selesai dan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 tersiar luas dia pun bergegas kembali ke tanah air dan segera menceburkan diri ke tengah kancah perjuangan. Dia menemui Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir dan di bulan-bulan November dan Desember 1945 ketika Surabaya dibom oleh Inggris, di Ambarawa pecah pertempuran, di Bekasi pesawat terbang RAF ditembak jatuh, dia menduduki jabatan dalam pemerintahan yaitu sebagai Menteri Muda Pertahanan dan Keamanan. Zaman beredar terus. Dulu dia berhubungan baik dengan Soekarno tetapi kemudian Presiden tidak mengacuhkannya lagi. Ia tidak berhasil menyelamatkan kehidupan materinya, keadaan keuangannya korat-karit dan dia hidup di sebuah kampung di Jakarta, praktis sudah dilupakan orang. Alkisah pada suatu hari dia berdiri di depan sebuah kaca memandang wajahnya sendiri yang mulai tua renta berkerut dan sambil menangis terisak-isak dia bertanya kepada wajahnya itu,
Apakah yang telah tercapai oleh kau sampai sekarang? Bagaimanakah hidupmu sekarang? Rakyat yang kau perjuangkan nasibnya sejak dulu tidak berubah-ubah penghidupannya. Rakyat itu tetap gembel. Orang lain korupsi, orang lain jadi pemimpin, hebat-hebat kedudukan mereka, padahal tidak sedikit di antara mereka yang tidak pernah berjuang dulu. Sedangkan kau, apa yang telah kau capai? Demikianlah seorang anggota Pergerakan Indonesia yang berdiri di depan sebuah kaca dan tidak sama halnya seperti putri dalam dongeng yang bertanya, Spiegel, Spiegel, wie is the schoonste van het land? Kaca, kaca, katakan siapakah yang paling cantik di negeri ini? Dia malahan menangis. Mencurahkan isi kalbunya yang tertekan oleh keadaan yang tengah menimpa bangsa dan negaranya. Nama orang itu, Murad. Ingatlah kisahnya ini. 6 Februari 1961. Presiden Soekarno berpidato di depan Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, yang mengadakan kongresnya yang kelima. Soekarno mengemukakan pendapatnya, adapun gerakan wanita Indonesia masih bersifat ladies movement, suatu gerakan Doro den Ayu. Tidak hanya di kalangan pria tetapi juga di kalangan wanita masih banyak terdapat orang yang belum terisi pikiran serta isi hatinya dengan cita-cita sosialisme. Hendaknya ditinggalkanlah sifat ladies movement itu dan dijadikan suatu gerakan sosialistis. Suatu gerakan yang revolusioner yang melaksanakan amanat penderitaan rakyat bersama-sama dengan gerakan-gerakan lainnya. Tidak dapat disangkal kebenaran yang dikemukakan oleh Soekarno tadi. Dalam pada itu sia-sia ia mengucapkan pendapatnya. Sebab siapakah yang menaruh kepercayaan kepada Soekarno jikalau perbuatannya sendiri berlawanan dengan perkataannya? Perbuatannya sendiri menunjukkan bahwa dia seorang borjuis dan feodal terbesar yang sedang merajalela di Indonesia. Jikalau dia telah menari lenso dengan Hartini, apakah dia masih ingat amanat penderitaan rakyat? 10 Februari 1961. Presiden Soekarno sangat mencurahkan perhatiannya kepada pembangunan sarana untuk Asian Games, Hotel Indonesia dan sebagainya. Ia ingin supaya gedung Sportal tempat akan berlangsung pertandingan bulu tangkis memperebutkan Piala Thomas bulan Juni 1961 sudah siap sebelum Mei. Begitu seringnya ia meninjau tempat Asian Games dibangun, hingga orang memperhatikan kontras yang menyolok mata yakni dia tidak pernah pergi meninjau daerah banjir di Karawang, ia sendiri mengurus soal pasir dan batu yang diperlukan oleh Asian Games. Seorang koresponden Amerika sampai berkata, "The President has become a local major," Presiden telah menjadi seorang lurah. Memanglah Soekarno kini keranjingan dengan Asian Games. Presiden Soekarno mau meninggalkan kepada rakyat bangunan-bangunan yang indah. Pernah ada orang datang pada Presiden menyampaikan bahwa rakyat kini susah dapat makan. Presiden lalu mengatakan, "Biarlah dulu, nanti kalau gedung-gedung ini selesai rakyat akan lupa semua kesusahan itu dan hanya ingat pada gedung-gedung ini." Demikian cerita yang saya dengar dari seorang tokoh kebudayaan yang dekat kepada klik sekitar Soekarno. Hotel Indonesia yang sedang dibangun sekarang telah sampai pada tingkat 9. Tinggal 5 tingkat rampunglah semuanya. Seolah-olah seluruh kehidupan bangsa tergantung pada berhasil atau tidaknya Asian Games dan pembangunan Hotel Indonesia. Hari ini di Masjid Baitur Rahim, Presiden khusus berbicara membantah desas-desus yang tersiar dalam masyarakat. Menurut desas-desus itu, pembikinan jembatan Asian Games tidak bisa jadi jika tidak ditumbali dengan kepala dan mata anak kecil. 14 Februari 1961. Hari Minggu yang lalu atau tanggal 12 Februari 1961 ialah hari terbunuhnya Patrice Lumumba, Perdana Menteri Kongo di sebuah desa di Katanga. Bersama dia ikut terbunuh Joseph Okita, Wakil Ketua Senat dan Maurice Mpolo, Menteri Urusan Pemuda dan Olahraga. Sejak Lumumba meloloskan diri dari kediamannya di Leopoldsville lalu tertangkap di Port Franc pada tanggal 2 Desember 1960 oleh serdadu-serdadu Mobutu kemudian diangkut ke Tisvillel seterusnya dipindahkan ke Katanga maka orang tidak menaruh harapan lagi. Matinya Lumumba hanya soal waktu belaka. Trio Kasavubu Mobutu Tshombe berusaha menyingkirkan Lumumba. Dalam analisa semua ini dimungkinkan karena manipulasi serta persekongkolan dunia barat untuk menghancurkan Lumumba. Terutama Belgia yang tadinya jadi penjajah rakyat Kongo. Lalu Prancis dan seterusnya Amerika Serikat. Mereka mempunyai saling pengertian dan kerjasama buat melenyapkan Lumumba yang mereka anggap begitu radikal dan nasionalis ekstrim.
Tragedi yang menimpa rakyat Kongo ialah seorang pemimpinnya yang berjasa mendatangkan kemerdekaan bangsa dan negara kini telah dibunuh oleh kekuatan-kekuatan yang mendukung imperialisme dan kolonialisme. Lumumba meninggal dalam usia 36 tahun. Tragedi Lumumba memberi petunjuk kepada kita bahwa para pemimpin Kongo masih berjiwa terlalu bernafsi-nafsi dan belum meningkat pada kesadaran bahwa mereka itu termasuk satu bangsa. Keadaan begini dengan mudah saja dipergunakan oleh Belgia mengadu domba rakyat Kongo. Pada suatu malam di awal bulan Juni 1960 saya berjalan-jalan dengan Lindsay di kota Dakar, Senegal. Lindsay wartawan AP, dan sejak beberapa bulan ditempatkan di Kongo. Ia berkata, "Saya juga tidak mengerti mengapa Belgia buru-buru mau pergi dari Kongo padahal rakyat dan pemimpinnya belum diberinya kesempatan dan latihan cukup untuk memerintah diri sendiri. Secara ekonomis keadaan rakyat Kongo lebih baik daripada rakyat Afrika lainnya. Secara politis rakyat Kongo belumlah punya pengalaman sama sekali. Tetapi semua ini memanglah kehendak Belgia dan 3 minggu lagi negara Kongo merdeka akan muncul di dunia. Saya harap segala sesuatu akan jadi baik di sana. Selamat tidur," katanya sambil berpisah dengan saya di muka Hotel Vichy. Sejak Kongo jadi merdeka pada tanggal 30 Juni 1960, apakah yang sudah tidak diderita oleh rakyatnya? Kekacauan, kekalutan, perang saudara. Ringkas kata, Kongo telah merebut kepala-kepala berita surat kabar dunia. Dan kini Patrice Lumumba mati terbunuh. 17 Februari 1961. Kami mulai berpuasa hari ini. 1 Ramadan jatuhnya pada hari Jumat. Saya terkejut mendengar dari Akak Lubis, semalam Charles Tambu berkirim surat kepadanya. Ia minta dipinjami uang guna keperluan belanja rumah tangganya. 1 sen pun tidak ada di rumah, tulis Charles. Bayangkan. Charles yang beragama Islam memasuki Ramadan 1380 Hijriah dalam keadaan payah demikian. Charles Tambu mengalami nasib serupa dengan kami. Surat kabarnya Times of Indonesia sudah sejak 1 November 1960 tidak diizinkan terbit. Bulan yang lalu ketika saya bertemu dengan Charles di sebuah resepsi di Hotel Des Indes tampaknya dia tetap gembira. Hidup ini seperti cakra, katanya. Sekali di atas, sekali di bawah, ibarat roda pedati. Pada tahun 1947 Charles Tambu bersama-sama Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sumitro Joyohadikusumo dan Sujatmoko pergi ke Lake Success. Di markas besar PBB mereka membela perjuangan bangsa Indonesia dan mengadakan agresi militer Belanda yang ke-1 di mimbar internasional itu. Kemudian Charles Tambu jadi konsul jenderal di Manila. Akhirnya kembali ke Jakarta memimpin surat kabar Times of Indonesia sampai saat dilarang terbit. Ketika beberapa hari lalu saya bercakap-cakap dengan Charles Tambu di rumahnya di Kebayoran, kelihatan benar kemuramannya. Ia berkata keadaan dan iklim di tanah air kita tidak akan berubah ke arah perbaikan buat masa yang masih lama lagi. Rezim otoriter akan berlangsung lama, paling sedikit 1 generasi. Kita ini suatu generasi yang hilang, ujar Charles Tambu. 2 Maret 1961. Di Sulawesi Utara Lauren Sairang. Bekas Kepala Daerah Minahasa kemudian Letnan Kolonel dalam pasukan Permesta telah menyerahkan dirinya bersama 6.000 orang anak buahnya. Brigjen Ahmad Yani sendiri pergi ke sana menerima Lauren Sairang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Junisaf Anwar yang pergi ke Minahasa sebagai wartawan kantor berita, PIA, menulis bahwa dengan menyerahnya Lauren Sairang hanya kurang lebih 1,000 pucuk senjata yang kembali sedangkan masih ada kurang lebih 10.000 pucuk senjata di tangan pasukan Permesta yang bergerilya terus di hutan-hutan. Hari ini Presiden Soekarno selaku penguasa perang tertinggi melarang sejumlah organisasi. Dan yang pertama disebutkan ialah Liga Demokrasi karena organisasi ini mempunyai dasar yang tidak sesuai dengan manifesto politik, Manipol, yang telah menjadi garis-garis besar haluan negara. Sementara itu pihak Liga Demokrasi sendiri mengambil kebijaksanaan pada tanggal 27 Februari 1961 yakni Liga Demokrasi perlu dibubarkan karena ternyata sesuatu organisasi seperti Liga Demokrasi tidak sesuai lagi dan tidak ada tempatnya lagi dalam masyarakat yang sudah bermanifesto politik. Dengan demikian tamatlah riwayat suatu organisasi yang berdirinya dimungkinkan pada awal 1960 oleh dorongan pihak tentara sendiri. Pada masa itu mereka hendak menyanggah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR,
Sebab ia bertentangan dengan asas-asas kerakyatan. Parlemen angkatan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai mewakili suara rakyat. Selain dari itu dikhawatirkan kaum komunis akan sangat bertambah pengaruhnya dengan cara pengangkatan ala gotong royong oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi dalam prakteknya DPR GR terbentuk juga akhirnya. Dan kolonel yang tadinya aktif sekali peranannya dalam pembentukan Liga Demokrasi yaitu Ahmad Sukendro mendapat tugas belajar di Amerika Serikat. Kini Sukendro sudah ada di negara itu, jauh dari pelupuk mata Presiden. Dan Liga Demokrasi sendiri harus membubarkan diri.